The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go. Untuk itu saya ingin Bapak Ibu, mari kita sama-sama buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-4. 1 Korintus 13 Bapak Gembala, saya minta tolong kacamata saya ketinggalan di meja. Sorry ya. Ada sukacita? Ya, makasih Pak Gembala. Puji Tuhan. Berapa banyak yang sudah dapat ayatnya bisa langsung berdiri? 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-4. Kita akan baca sampai ayat yang ke-8 saja ya. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap dengan pelan-pelan, tidak usah terlalu terburu-buru. Karena cepat saudara membaca dan lambat saudara membaca sama saja. Saya khotbah 3,5 jam. Oh Bapak Gembala, Bapak Pendeta, ketemu suka lapar kan. Jangan takut saudara, saya setiap kali khotbah di Amerika, Gembala sidang selalu kasih sen kepada saya, Chris, ibadah jam 12 harus sudah selesai. Karena lewat dari itu jemaat sudah lapar dan mereka tidak akan konsentrasi lagi. Di sini jam berapa saudara-saudara makan? Mana jam? Jam tidak ada, berarti saya bebas saja. Mau sampai sore tidak bisa. Jam berapa sekarang? Tidak ada jam. Oke, karena tidak ada jam, kita khotbah juga tanpa jam. Mari saya akan baca ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua, kita baca secara bergantian sampai ayat yang ke-8. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 3. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 3. Kasih itu tidak bersudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Katakan amin. Puji Tuhan. Ini salah satu surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Ya, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia mengatakan kepada jemaat yang ada di Korintus, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat. Sebentar, saudara. Mengapa Rasul Paulus menyampaikan di awal-awal ayat ini
perkataan, statement yang luar biasa, karena Rasul Paulus bukan orang sembarangan, saudara. Dia adalah seorang yang paling pintar, intelektual yang luar biasa. Tapi apa yang dia rasakan, saudara? Ya, bahkan dia seorang pembunuh. Ya, dia pernah merencanakan membunuh semua nabi-nabi, membunuh semua murid-murid Yesus, sampai dia menemukan Yesus. Yesus datang kepada pribadi Paulus. Itu yang membuat Paulus sadar benar. Itu yang membuat Paulus mengerti benar apa yang menjadi landasan kehidupan kekristenan. Popularitas, status sosial, ya, pangkat jabatan tidak ada artinya. Kalau dia tidak punya kasih. Dan khotbah hari ini saya beri judul kasih versus kesombongan. Kasih versus kesombongan. Kasih lawan kesombongan. Dua sifat yang tidak bisa saudara terima itu bersamaan di dalam kehidupan kekristenan saudara. Kesombongan tidak harus ada di dalam pribadi orang percaya. Yang setuju katakan amin. Yang sifat yang harus saudara dan saya miliki adalah kasih. Mungkin saudara bertanya, Bapak Pendeta, kenapa kasih dan kesombongan tidak bersatu? Karena kasih adalah sifat ilahi Allah kita sendiri. Allah itu kasih. Tapi kesombongan adalah sifat iblis. Terang dan gelap tidak bisa disatukan, saudara. Di mana ada terang, kegelapan akan. Kasih dan kesombongan tidak bisa saudara combine. Tidak bisa saudara jodohkan. Ibarat air dan minyak. Ibu-ibu yang paling tahu kalau air terkontaminasi dengan minyak atau minyak terkontaminasi dengan air. Apa yang terjadi, saudara? Kompor yang saudara nyalakan memang dia menyala, tapi memberi dampak yang tidak sedap, yang tidak enak bagi para tukang masak. Kenapa? Karena dia tidak akan menyala dengan baik, tapi dia akan mengeluarkan asap yang membuat mata saudara perih, yang membuat pernapasan saudara terhambat. Dan di situ saudara mulai katakan, ini minyak telah bercampur dengan air. Dan saudara akan cepat-cepat, ibu-ibu ya, bapak-bapak tidak tahu soal dapur. Ibu-ibu akan berkata, buang minyak yang ada di dalam kompor, bersihkan tangkinya supaya tidak ada air, masukkan minyak yang baru. Dan saudara akan memperoleh nyala api yang bagus tanpa ada asap. Setuju? Ibu-ibu. Jadi kalau saudara ingin menyatukan antara kasih dan kesombongan, maka akan mengeluarkan output yang akan saudara hasilkan di dalam kehidupan kekristenan saudara, membuat mata orang lain menjadi perih, membuat orang lain menjadi susah bernafas. Tidak hanya membuat orang lain kecewa, tapi
pribadi yang penuh dengan kekecewaan. Amin. Kasih versus kesombongan. Kalau sehari ini saudara mengatakan saudara anak Tuhan, berarti karakter yang saudara harus kembangkan adalah karakter. Kalau ada orang sombong berarti karakter iblis yang dia bawa dalam hidupnya. Output yang dikeluarkan oleh sifat sombong apa? Apa yang akan terjadi saudara? Output yang dikeluarkan oleh kesombongan mengakibatkan ada iri hati, ada perpecahan, ingin dihargai, ingin dihormati. Itu sifat kasih, sifat kesombongan. Ingin menjadi sama dengan pemimpinnya, tidak mau tunduk kepada pemimpin. Apa yang membuat Lucifer dicampakkan ke dalam dunia? Ketika dia ingin jadi sama-sama dengan Allah, dia ingin memerintah di kerajaan Allah, dia membuat kudeta di kerajaan Allah. Ketika dia menjadi sombong, dia menjadi tinggi hati, dia ingin mengambil alih kedudukan Allah. Dan Allah menentang orang sombong. Allah mencampakkan si Lucifer ke dalam dunia. Allah tidak suka dengan orang sombong karena itu bukan sifat Allah. Kesombongan membuat ada perpecahan. Kesombongan membuat ada kedengkian. Kesombongan membuat ada apa? Saudara terjemahkan. Ada banyak hal yang dihasilkan oleh sifat yang sombong. Tahu sedikit tapi mengerti banyak. Halo, pemain musik, saya ingatkan, saya orang musisi, selalu ada di atas pujian. Sekali nyanyi pujiannya, sekali nyanyi mata cewek-cewek melirik. Betul enggak? Sekali tampil saudara bisa menghasilkan banyak uang. Saya satu lagu nyanyi di Amerika Serikat di salah satu gereja kita PCG. Gembala sama koordinator musik heran, belum pernah ada biar artis Amerika datang di gerejanya saudara. Belum pernah persembahan dikasih itu didapat itu sekian banyak seperti saya. Saya nyanyi satu lagu. When I'm down and all my soul weary, when trouble comes, my heart burden be. Baru nyanyi You Raise Me Up saudara, saya dapat apa? Mic harga 29 juta. Turun dari, saya tidak bawa mic itu saudara, ya. Saya turun dari menyanyi. Waktu saya nyanyi lagu itu ada banyak orang yang maju ke depan, merasakan jemaat Tuhan. Mereka turun dan jabat tangan. Pastor Chris, thank you so much. It's beautiful your song. Saya katakan praise the Lord, praise God. Pastor Chris, apa yang bisa saya kasih buat hidup? Apa yang bisa saya berikan buat kamu? Saya bilang apa yang Roh Kudus gerakan di hatimu. Tanpa setahu saya, gembala sidang bilang dia butuh mic yang bagus. Dan besok harinya dia bawa saya, Pastor Chris, kita jalan di
namanya Guitar Center, musik center terbesar di Amerika. Kita pergi, ya. Sampai di sana dia bilang, Pastor Chris, silakan you pilih mic apa yang you mau. Saya bilang, dari mana you tahu saya butuh mic? Gembala saya mengatakan kau butuh mic. Karena waktu saya nyanyi saya pakai mic di gereja itu bagus, Sennheiser tipe E300. Saya bilang saya cari Sennheiser tipe E300 dan dia tanya di pemilik toko kasih keluar, harganya cuma $300. Tapi Tuhan sugirakan pemilik toko pun hati. Dia balik tanya sama saya, Pastor, you mau pakai untuk apa? Saya bilang saya mau pakai untuk khotbah sama nyanyi. Di dalam ruangan atau di luar ruangan? Saya bilang di dalam dan di luar ruangan. Langsung dia ambil itu mic yang $300, dia taruh di lantai. Dia masuk ke dalam gudang, dia ambil mic. Dia bilang ini mic yang terbaik di kelasnya, dan semua pendeta di Amerika dan artis gereja, artis rohani pakai mic ini. Saya tanya, berapa harganya? $2.900. Coba saudara lihat, harga dari 300 naik sampai 2.900. Kalau sekarang ini, waktu itu saya ke Amerika kurs masih 10.000. Kalau sekarang sudah berapa kurs? 15.000. Saudara kali sudah 15.000 kali 2.900, sekitar 30 juta lebih. Tidak hanya itu saudara, saya pergi ke gereja dan saya cerita dulu. Dan setelah nyanyi satu lagu saja saudara. Saya mau bilang, kalau saudara tidak jaga hatimu, engkau akan menjadi orang yang sombong. Engkau akan mulai menaruh tarif. Banyak anak-anak Tuhan ketika dia sudah belum terkenal, Pak Pendeta minta WL di gereja, mau malah tawar diri. Setelah sudah terkenal, Pak Pendeta bilang, Joy Tobi, bolehkah engkau melayani minggu pagi di gereja saya? Sebentar Pak Pendeta. DK berapa? Sekarang ini kalau saudara tanya sama bro, Pak Pendeta kasih berapa setiap habis main? Oh, kutung sukarela. Iya, karena baru tahu. Tapi coba kalau jadi sama dengan pemain bass Berry Likumahua, saudara akan bilang, sabar dulu. Dan waktu saya selesai keluar saudara, mereka tidak kasih saya uang, tapi mereka kasih cek dan kasih kepada manajemen yang atur saya berangkat ke sana. Kasih, dan manajemen saya bilang gini, Pastor Chris, ini sebuah mujizat. Kenapa? Belum pernah terjadi di gereja kami. Seorang penyanyi yang datang menyanyi dan dapat persembahan sekian $1,000. Saya tanya berapa? Hari ini persembahan untuk Pastor Chris $3.000 kali 15.000 berapa? 3 kali 5 15 tambah 00-nya berapa? 45 juta. Satu lagu 45 juta. Kalau saya ikut tarif Amerika, tadi saya nyanyi 2 lagu. Bapak Gembala Trekel harus bayar saya 90.
Tidak hanya itu saudara, percaya atau tidak percaya, tapi gitar saya ini yang kecil, pemberian akibat saya memuji Tuhan. Saya tidak pernah taruh tarif saudara. Saya melayani Tuhan. Saya tidak pernah berpikir orang akan kasih persembahan $3.000. Saya tidak pernah berpikir orang akan kasih saya mic harga $2.900. Saya tidak pernah bayangkan orang akan kasih saya gitar yang harga $1.000. Berapa saudara? 1.000 kali 15.000. 15 juta. Gitar ini 15 juta saudara. Coba lihat buatan apa ini. Made in Mexico. Kalau saudara melayani Tuhan tanpa ada kesombongan, apa yang saudara tidak pernah bayangkan Tuhan akan kasih. Bukan tepuk tangan saudara. Itu sebabnya saya bilang begitu besar kasih Allah, begitu luar biasa kasih Allah buat kehidupan saya di dalam pelayanan. Apa yang bisa saya sombongkan? Tidak ada saudara. Semakin saudara rendah hati, semakin saudara mengasihi Tuhan, semakin saudara melihat besarnya berkat-berkat Allah dicurahkan buat saudara. Semakin saudara sombong, semakin Allah tutup berkatnya buat saudara. Karena Allah melawan orang sombong. Kasih versus kesombongan. Paulus menyadari pengetahuan membuat orang bisa sombong. Itu sebabnya Paulus bilang begini, sekalipun aku menguasai seluruh bahasa manusia. Hari ini saya mau tanya, ada yang menguasai 4 bahasa? Ada? Belum ada? Paulus bilang jangan 4 bahasa, semua bahasa manusia. Sekalipun engkau bisa bernubuat di gereja bahasa roh, di gereja orang lihat saudara begitu rohani, kehidupan doa tidak pernah telat, kesentuh batu kakinya darah Yesus. Ada lihat bayang-bayang lewat darah Yesus. Lupa lagu bahasa roh, takut jemaat tahu terhadap persiapan lebih baik bahasa roh. Kurian nara nama sikit. Sekalipun saudara menguasai semua itu, kalau engkau tidak punya kasih, nol besar. Sekalipun engkau menjadi majelis sekian puluh tahun, tapi kalau engkau tidak punya kasih, Tuhan bilang enyalah engkau membuat kejahatan. Sekalipun engkau penyumbang terbesar di dalam pembangunan gereja itu, kalau engkau tidak punya kasih, saudara bilang, Allah bilang sia-sia pengorbanan. Bahkan sekalipun engkau bisa memberi nyawamu untuk dibakar, saudara. Halo? Halo? Orang Mandacan bilang, anybody home? Ada orang kan di sini? Kalau ada orang, mana jawabanku? Nah, itu. Aminnya jangan sungkan-sungkan, saudara. Paulus menyadari dirinya, siapa dia. Sekalipun masa lalunya sangat terkenal, baik pengetahuannya maupun kejahatannya, tidak ada artinya. Saya mau kasih tahu buat jemaat Tuhan hari ini, kalau iblis tidak mampu membuat engkau menjadi seorang pendosa besar, iblis berusaha untuk menjadikan engkau orang yang merasa paling benar di dalam jemaat. Ketika saudara dan saya merasa paling benar, paling rohani, ingat,
engkau sedang ada di dalam perangkap iblis. Iblis sedang menumbuhkan sebuah roh kesombongan. Orang kalau di dalam jemaat merasa paling benar, paling rohani, paling betul, gembala pun dia atur. Halo, di sini tidak ada. Amin. Di sini tidak ada, tapi di luar sana banyak. Orang yang merasa diri paling benar susah untuk diatur, susah untuk hidup rendah hati, susah untuk berkorban, dan gila hormat. Saudara pernah lihat? Di sini tidak ada, tapi satu kali di dalam sebuah pelayanan di satu kota di Jakarta, di satu jemaat, saya habis khotbah, tiba-tiba ada satu kok datang kepada saya. Saya tidak tanya, saudara. Dia punya gereja bagus, saudara, seperti gembala saudara buatnya, tapi besar, musiknya juga bagus, pakai lighting di sini. Tiba-tiba dia datang sama saya. Puji Tuhan, Pak Pendeta, nama saya kok Lim. Oh ya, saya salah satu majelis di jemaat ini. Oh ya, saya tidak tanya, tapi dia jawab, dia kasih tahu sendiri, saudara. Ya. Terus bagaimana kok Lim? Apa lagi? Pak Pendeta, yang tadi Bapak Pendeta bilang gereja bagus itu semua. Itu kalau bukan sumbangan saya nggak jadi. Halo, amin. Kalau bukan sumbangan saya, itu tidak jadi. Sumbangan saya paling besar di dalam jemaat ini. Saya langsung bilang sama dia, puji Tuhan, Tuhan taruh di dalam hati kok Lim untuk menyelesaikan bangunan ini. Tapi itu semua karena doa gembala. Amin. Itu semua karena Tuhan. Hari ini kalau Tuhan perokok Lim pilih hidup, mati kan Anda? Iya, mati. Jadi jangan sombong. Halo? Katakan samping kiri kanan, syukur bukan saya. Terus yang sebelah bilang, lalu siapa? Halo. Coba ulang. Yang kiri bilang ke yang kanan, untung bukan saya, korek. Colek. Terus yang sebelah bilang, lalu siapa? Coba Bro bilang, untung bukan saya. Terus Bro tanya, lalu siapa? Dia tuduh yang sana. Itulah sifat manusia. Amin. Kalau ditanya, yang disalahkan orang lain, tidak pernah mau mengintrospeksi diri. Ciri-ciri orang sombong seperti itu. Tidak mau ditegur, rasa paling benar, dan mau dihormati. Saudara kalau lihat orang sombong masuk gereja, karena mau dulu di belakang. Tapi bukan berarti yang di depan itu sombong. Saya kasih tahu ciri-cirinya begini. Ya. Apalagi ibu-ibu. Datangnya terlambat, mau dulu di depan. Supaya apa? Orang lagi menyembah, konsentrasi di dalam doa, masuk ketok. Kalau orang tidak lihat, dia ketok sampai di depan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia datang di gereja, kalau dia lihat dia punya kursi yang biasa dia didudukin orang lain, dia marah orang yang duduk, dia marah gembala. Halo, amin Pak. Haleluya. Tapi ibu tidak, ibu dan bapak yang di depan tidak. Ya, semua yang duduk di depan tidak. Ya. Bapak gembala, kenapa di kursi saya didudukin oleh ibu itu? Bapak gembala kan sudah tahu itu
Terus sebelah bilang gini, lalu siapa? Tetapi berbeda dengan yang namanya kasih. Kasih itu rendah hati. Kasih itu sabar. Amin. Memberi tapi tidak perlu orang lain tahu. Tangan kiri beri, tangan kanan Alkitab bilang tidak perlu tahu. Mau dihargai atau tidak, puji Tuhan, tugas saya memberi. Tapi ada orang kasih baru 1.000 susu umumkan di gereja. Gembala lupa umumkan. Bagaimana? Kenapa kasih bukan dari yang tidak umumkan? Tapi orang yang rendah hati dan penuh kasih mau umumkan, yes, tidak umumkan juga. Amin. Ya, yang penting tugas saya memberi. Saya bagi di dalam beberapa bagian, saudara. Karena minggu sore saya ada di Biak. Saya berangkat ke Biak. Sebenarnya hari Sabtu saya sudah berangkat ke Biak, tapi dari beberapa hari ini jemaat-jemaat di Biak minta Pak Kris tolong datang ke Biak. Saya bilang sama ketua wilayah, hari Minggu saya baru di Abisol terus saya berangkat. Ya. Pak Trekel bilang, Pak, jangan lupa hari Sabtu pagi jam 4 pagi Bapak bawa firman Tuhan dia. Nah itu. Siapa tahu susah penting ada, Bapak bisa ketemu jalan. Puji Tuhan. Sudah lama saya ingin ketemu susah penting tapi tidak ketemu. Saudara yang tidak ada keinginan ketemu susah penting, dipertemukan Tuhan. Saya bagi dalam 3 bagian, saudara. Dari ayat yang keempat. Bagian pertama, kasih itu sabar, tidak cemburu. Itu saya kategori penguasaan diri. Catat, saudara. Kasih membuat saudara dan saya bisa menguasai diri. Kasih itu sabar, tidak cemburu. Sabar, saudara. Latihan setengah mati datang kamar orang lain yang main gitar. Sabar. Amin. Latihan setengah mati orang lain datang yang main keyboard. Sabar. Halo. Sudah puasa yang ngeyel orang lain. Sabar. Capek-capek di dapur masak makanan buat ibadah Natal, tidak dapat marah lagi dari ibu gembala. Orang yang penuh dengan kasih memiliki sifat penguasaan diri. Tidak cemburu. Orang lain pakai baju baru, bagus, sepatu haknya 7 cm, dia pakai kelong, dia marah sama dia punya suami. Itu mana terus bilang begitu di baju Natal, ini sepatu yang nggak mau beli dia itu. Tetangga di sebelah, dia punya istri, dia di kalung saja sampai di kalung emas. Dia pergi gelang emas penuh di tangan kiri, tangan kanan. Dia pergi anting-anting saja sampai di kaki. Lihat sana dia berjalan kayak toko emas. Kalau kita mananya beli,
suami bilang, sabar mama. Sabar-sabar apa suruh anak sampai sutiga ini masa itu terada di dalam kita ibadah. Tidak cemburu lihat orang lain diberkati. Tidak cemburu lihat orang lain lebih. Kemudian saya mau kasih tahu, ada sebuah pemahaman keliru. Orang yang diberkati tidak selalu diukur dengan materi apa yang dia punya. Ada hamba Tuhan, ada gereja-gereja yang mengatakan begini, saudara. Kalau saudara hidup miskin, saudara tidak diberkati. Kalau saudara hidup dalam kelimpahan, itu saudara diberkati. Saya mau katakan keliru, tidak salah tapi keliru. Itu sebabnya anak Tuhan banyak yang mengukur kerohanian orang lain itu dengan berapa banyak mobil, rumah, harta, kekayaan yang dia punya. Jadi ketika lihat orang miskin, bro, sudah di majelis sampai sudah tua-tua begini, rumah tidak ada perubahan sama sekali. Apakah itu jadi ukuran? No. Walaupun rumahnya sederhana, tapi kalau di mana dia hadir, dia membawa damai. Bukankah itu lebih baik? Di mana dia ada kekacauan, ketika dia hadir, kekacauan menjadi damai. Bukankah itu lebih baik? Buat apa majelis 4 periode, bawa naik mobil Mercy, punya rumah 3 lantai, setiap kamar ada WC, ada TV, ada segala macam. Terus makan hanya kasih rebus, karena dokter bilang tidak boleh makan nasi banyak, kadar gula tinggi, tidak boleh makan daging karena jantung. Apa guna, saudara? Lebih baik rumah sederhana, mau makan apa saja dokter bilang sehat. Amin. Halo. Amin. Ya, itu tepuk tangan yang keras supaya anda dengar. Nah, semua tepuk tangan. Apa guna Bapak punya segalanya, tapi dokter bilang, Pak ingat, tidak boleh makan nasi itu 2 leper. 2 sendok maksudnya. Kenyang enggak? Tidak boleh makan daging, apalagi babi tori. Tidak boleh makan RT karena Bapak RT. Apa guna, saudara? Terus tanya, kau saya makan apa? Bapak pergi di kebun cabu apa ini? Betatas atau apa itu? Keladi. Kok Bapak rebus makan itu saja. Coba saudara bayangkan, biar saudara suka makan keladi, tapi siang hari malam makan keladi. Perut kembung, perut kembung. Terus ditanya, lihat di samping yang punya rumah sederhana, makan babi kecap, makan teri, makan sate kambing. Saudara dari sebelah cuma, apa guna, saudara? Halo, dokter bilang Bapak tidak boleh naik pesawat, jantung terpaksa naik sabuk 19. Padahal punya banyak uang. Haleluya. Bapak kalau boleh berhenti bawa mobil, naik sepeda. Kalau Bapak banyak naik mobil, nanti Bapak bisa stroke. Buat apa, saudara? Milih yang mana? Sederhana namun bisa segalanya. Terus menyanyi, Kaulah segalanya
di dalam hidupku. Terus kebenaran-Mu itulah bagianku. Ketika engkau bisa menikmati segala berkat Allah, artinya kebenaran Allah ada dalam hidupmu. Katakan samping kiri kanan, saya mau itu. Kaulah yang kupandang, terus memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Enak enggak? Tiap hari dengan pujian, Kaulah segalanya Tuhan. Aku mengasihi Engkau. Aku merindukan-Mu. Ibarat suami merindukan istri. Mam, coba pulang. Kenapa Bapak rindu? Rindu apa? Kenapa aku mau makan? Coba saudara katakan, Tuhan, aku rindu Engkau. Tuhan terus tanya, kenapa Pak Yosias membiarkan Engkau begitu merindukan aku? Karena aku belum makan dari firman-Mu, Tuhan. Haleluya. Kasih ada penguasaan diri. Bagian yang kedua, golongan yang kedua, kasih itu murah hati, penuh belas kasihan. Tadi penguasaan diri, yang kedua penuh belas kasihan. Saudara, saya mau bilang begini, kalau itu kasih dari Allah, ketika saudara melihat orang yang berkekurangan, saudara memberi, karena saudara lihat dia butuh. Tapi kasih berdasarkan kesombongan, supaya orang puji, supaya orang bilang dia hebat, adalah kasih eros. Yang hari ini Bapak Ibu harus miliki adalah kasih agape. Kasih agape, saudara memberi tidak menguntungkan saudara, tapi menguntungkan orang yang saudara beri. Tuhan mati di atas kayu salib tidak menguntungkan pribadi Tuhan, tapi saudara yang dengan saya yang harusnya mati, tetapi karena Yesus sudah mati untuk saudara, saudara dan saya bebas dari hukuman, itu menentukan saudara. Itulah kasih Tuhan. Jangan ada kasih eros di dalam kehidupan iman Kristen. Saudara boleh punya kasih filio, apalagi satu, kasih agape, storge. Saudara boleh punya kasih itu, saudara. Itu hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antara sesama. Tapi jangan miliki kasih eros, kasih yang berdasarkan hawa nafsu. Saya mau kasih tahu gini, saudara. Saudara, kasih yang menuntut balas itulah kasih eros. Saya boleh beri, tapi apa keuntungan saya dan pemberian saya? Dan kasih seperti itu hanya terjadi waktu pilkada. Coba saudara lihat para calon anggota DPR, calon bupati, ketika waktunya tiba dan mereka harus berlomba-lomba untuk memenuhi syarat suara, saudara tidak undang juga mereka hadir. Betul enggak? Mereka ke gereja, mereka ke masjid, mereka kemana saja, saudara. Itu bukan karena mereka punya hati yang mengasihi,
Boleh hari Minggu saya masuk gereja di sini? Boleh. Saya akan kasih sumbangan. Tapi saya minta bicara sedikit, boleh? Amin. Pak Trekel, boleh saya ibadah di situ jam berapa? Ibadah jam 9. Boleh saya hadir? Boleh Pak Dewan. Padahal selama 5 tahun baru 1 kali dia hadir. Itu yang namanya kasih eros. Hadir karena ada sesuatu yang ingin dia dapat. Anak Tuhan boleh? Tidak. Anak Tuhan tidak boleh mempunyai kasih seperti itu. Kalau saudara mau baca calon, saudara datang setiap hari sudah bisa. Tak usah tunggu nanti mau baca calon. Ya, orang mau pilih ya terserah. Kalau saudara punya hati memberi sudah satu orang butuh. Jangan waktu saya butuh baru saya memberi. Saya butuh baru saya memberi begini. Saya butuh you punya suara baru saya kasih. Betul enggak? Itu kan pekerjaannya para caleg. Tapi caleg di dalam jemaat ini tidak demikian. Halo, ada caleg-caleg di sini? Ada? Pak Pendeta, saya tidak seperti itu. Saya kalau lihat orang butuh, dia sakit, saya kasih. Walaupun belum di pilkada, mantap. Bapak Pendeta, saya ada kelebihan, jadi saya lihat itu rumah di sana baru ada fondasi, jadi saya kasih semen 100 sak. Mantap. Tapi itu bukan pada saat pil. Ya. Kasih tidak bersuka cita atas ketidakadilan. Jadi saya mau bilang, kalau saudara mau jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, milikilah kasih agape. Ya. Kalau saudara memberi di gereja supaya pendeta hargai saudara, percuma. Pendeta terlambat saja, saudara marah-marah. Tapi pendeta terlambat. Kalau tidak ada saya, yang hibur tidak berdiri itu. Ada majelis di sini? Mana majelis? Mana majelis? Bapak apa? Majelis? Ibu sama bapak majelis? Bapak pendeta tidak tahu. Kalau bukan saya yang hibur tidak berdiri. Tanpa saudara, Tuhan mampu membuat lagi berada di sini. Jadi jangan katakan, jangan sombong. Mau majelis katakan majelis, katakan jangan sombong. Pak Gembala, cukup Kristen akhir di khotbah hari ini. Bapak Gembala taruh dengan saya, nanti lihat, muka saya kasih pindah Bapak Gembala. Anjay. Tapi majelis ini tidak tahu. Katakan Pak, itu suami istri ini? Oh tidak. Katakan ibu majelis sebelah dan ibu majelis sebelah, katakan ke Pak Jam majelis berdua terada tuh. Terus bilang Bapak Gembala berdua terada. Amin. Masih banyak yang sudah mau selesaikan atau lanjut? Lanjut. Yang setuju lanjut angkat tangan. Puji Tuhan. Lanjut. Masih banyak. Kasih itu murah hati, punya belas kasihan. Kasih itu tidak memegahkan diri saya yang paling hebat. Yang ketiga, kasih itu penuh kerendahan hati. Bahasa apa namanya? Martin. Tiba-tiba dapat telepon. Pak Martin, boleh tolong besok ada ibadah, saya belum sempat kasih bersih gereja. Pak Martin boleh datang?
pelantik gereja, masa ada tamu besok. Upah gembala saya ada sibuk. Saya ada pekerjaan. Saya kan bisa suruh orang lain. Tapi orang yang hidup rendah hati siap tunduk kepada komandan. Siap. Saya mau bersihkan lantai. Sampai hari ini saya bersihkan lantai, saudara. Di sini tidak ada, tapi anak-anak muda di daerah saya, daerah itu ketua wilayah di daerah sana. Nanti saya sampai di ketua wilayah di daerah saya bilang di Papua sana. Anak-anak muda yang ada di tempat saya sudah pelantai ini, saudara. Mereka datang luar. Tidak ada satu pun yang, Bapak gimana kan kita ganti? Dia bilang, Bapak gimana bahasa lagi? Baru pergi. Tapi di sini tidak ada. Anak-anak muda katakan amin. Kok anak muda? Rendah hati, sudah tidak pelantai, saudara. Tapi kalau orang jemaatan dia bilang, kalau kita teratur, gereja ini badaki, cuma kalau saja bisa. Halo, kalau cuma atur semua orang bisa atur. Kalau cuma ide semua orang punya ide. Yang dibutuhkan di dalam gereja adalah orang yang melaksanakan firman Bapa. Bila perlu pendeta berusul sudah ada di gereja. Sapu gereja. Saya lihat alat musik bersih, berarti saya angkat jempol. Saudara, bagus alat musik. Entah saudara yang kasih bersih atau ibu gembala, saya tahu. Yang penting saya angkat jempol sama. Saya masuk gereja, saya lihat anak-anak musik kalau gayanya mantap, tapi kalau musiknya badaki saya bilang, Tapi biar gaya sederhana, tapi kalau musiknya just bersih. Dari tadi saya lihat ini, saya coba korek-korek tidak ada apa. Mantap. Berkat tepuk tangan dulu buat teman. Kasih tidak memegahkan diri. Milikilah kehidupan yang rendah hati. Ya, berapa banyak saudara hidup di dalam kasih Kristus? Mari kita berdiri. Silakan Bapak Ibu bangkit berdiri. Firman Tuhan kita sudah dengar hari ini. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan berubah. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup. Kesetiaan saudara bisa berubah.
sudah disampaikan hari ini. Kesombongan dan kasih tidak bisa menyatu dalam hidup saudara. Sebab dua sifat yang berbeda. Sekali lagi saya mau katakan, ingatkan kepada saudara, kesombongan adalah sifat iblis, kasih adalah karakteristik Allah atau sifat Allah. Iblis dan Allah tidak bisa bersatu di dalam hidupmu. Engkau bisa meninggalkan salah satu. Dan kalau hari ini Bapak Ibu Saudara ingin hidupmu dikuasai oleh karakteristik Allah, angkat tangan saudara. Katakan kepada Tuhan, inilah aku. Situasi keadaan boleh berubah, tapi kasih Kristus harus selalu ada dalam hidupmu. Orang boleh menyakiti saudara, orang boleh menganggap remeh saudara dan saya. Orang boleh tidak menghargai pengorbanan saudara. Tapi kasih Tuhan tidak boleh meninggalkan hidup saudara. Karena kasih Tuhan akan memberi saudara hari depan yang penuh harapan. Musim akan selalu Mari Bapak Ibu telah mengangkat tangan. Dengan cepat saudara maju ke depan. Abadi